Hello minasang, konbanwa, kembali lagi dengan saya. Saya kali ini seperti biasa ingin menjelaskan kembali bunpa-bunpa yang telah dipelajari tadi pagi. Untuk sebelum memulai, saya minta maaf jika ada salah kata, ada penjelasan saya yang tidak bisa dimengerti. Ya minasang, mohon dimaklumi. Oke, mulai. Yang pertama itu ada bunpo Teokimas. Teokimas itu grup, bukan Teokipas banget ya minasang, tapi Teokimas bentuk yang grup yang ke-1 tapi yang di sini diartikan dahulu ya minasang. Kayak contohnya kan gaete okimas, saya pikirkan dulu. Ini digunakan untuk melakukan sesuatu sebagai persiapan sebelum sesuatu terjadi. Ini kayak persiapan aja ya minasang. Kegunaannya tuh bukan hanya itu. Yang kedua, kegunaannya ada untuk membiarkan sesuatu tetap seperti adanya setelah melakukan tindakan. Terus ada untuk melakukan untuk kedepannya. Masuk yang contoh ke-1 itu ada contohnya asitano tameni junbi shite okimasu, saya siapkan dulu untuk besok. Okimasu ini juga bisa dirubah ke bentuk percakapan sehari-hari ya, yaitu teoku. Itu perubahan bentuk kamus dari teokimas. Teoku juga bisa dirubah ke bahasa gaul, toku ya minasang. Dan ada juga ajakan, yaitu tou. Contohnya konohon oyon de oku. Contohnya benkyo shitoku ne, aku belajar dulu ya. Ini tergantung pada siapa kita kegunaannya ya minasang. Oke, kita lanjut ke tekimas. Tekimas di sini untuk pergi kembali lagi ya minasang. Jadi tuh kita pergi, tapi nanti juga kembali lagi, bisa menggunakan rumus tekimas. Kayak ittekimas, pergi dulu nanti balik. Kattekimas, ini kan berubah dari beli kau, dirubah ke te. Kattekimas, pergi beli dulu lalu kembali. Oke, lanjut ke 59 tekimas. Tekimas ini untuk akan memulai dan berjalan proses. Maksudnya itu berjalannya itu yaitu proses kita yang dilalui. Sebelum itu kita ke 51 dulu ya, yang ini. Tekimas mulai menjadi dipakai untuk perubahan atau proses. Contohnya amega tekimas,ta, hujan mulai turun. Kalau yang ini akan memulai berjalan proses, ini sama aja. Korekara amega futte ikimas, kan kalau ini kan tekimas, kalau ini ikimas, akan memulai berjalan proses. Arti hujan akan terus turun. Apa sih bedanya ini sama ini? Kalau semisal ini tekimas itu perubahan sudah ada dilihat sekarang tuh ya minasang. Kalau teikimas itu perubahan akan berlanjut ke depan, berarti perubahannya itu berefek ke depannya. Hujan akan terus turun, kan kalau ini mah hujan mulai turun. Kayak contoh lagi, Nihongo ga sukoshi wa katte
tekimasta, mulai mengerti bahasa Jepang sedikit. Sama mulai akan mengerti bahasa Jepang. Itu ya minasang. Terus ada bunpo 52 tekimas, kegiatan dari luar. Kegiatan dari luar ini kayak kegiatan yang kita dilakukan di luar diceritakan ke beda tempat lagi. Kayak contohnya kita habis keluar tapi diceritakan di rumah bersama teman. Contohnya, fuku wa kankoku de katte kimashita, baju telah dibeli di Korea. Berarti kan bajunya yang telah dibeli di Korea tapi diceritakannya di sini ya minasang, gitu, dari kegiatan dari luar. Yang lanjutkan contoh 53, mas dihilangkan, ni tekimas untuk. Contohnya mizu o kaini ittekimasu, pergi untuk membeli air lalu kembali. Ini sama aja ya, sama tekimas itu. Tapi yang bedainnya itu yaitu di sininya. Kan ini kata kerja kaimas, masnya dihilangkan, diganti di sini itu diartikan untuk, gitu ya minasang. Oke, lanjut ke 54, 55. Itu ada mas dihilangkan, hajime mas, mulai, mas dihilangkan, dasimas. Ini digunakan untuk memulai ya. Contohnya ame ga furi wa. Contohnya ame ga furi hajimashita, hujan telah mulai turun. Ada ame ga furi wa dasimashita, hujan mulai turun. Sama aja ya minasang artinya tuh. Lanjut ke 56, ru yoni narimas, mulai menjadi. Contohnya yasa hai o taberu yoni narimas, mulai menjadi terbiasa makan sayur. Kalau seandainya kanoke ditambah jiso yoni narimas, itu diartikan bisa, dan partikelnya juga menggunakan ga ya minasang. Contohnya yasai ga taberareru yoni narimashita, mulai menjadi bisa makan sayur. Apa sih perbedaannya? Kalau semisal kanoke dan kamus itu kebisaan, yang lagi dulunya nggak bisa sekarang bisa. Kalau yang pertama itu kebiasaan yang sedikit-dikit udah mulai bisa menjadi tuh minasang. Ya kira-kira begitulah. Contoh ke punpot 57 sampai 56, tekimas, pergi dengan akan terus tetap. Contohnya hon o mottekimas, pergi membawa buku. Ini pergi sambil melakukan sesuatu atau pergi dengan membawa sesuatu. Kalau yang tekimas satunya motte ga motegan batekimas, akan terus berusaha lebih keras. Akan terus melakukan sesuatu mulai sekarang dan seterusnya. Ini nih tergantung konteks apa yang kita mau bicarakan ya minasang. Selanjutnya itu ada 60, ni tekimas, pergi untuk. Ini nya itu sebagai tujuan ya. Supani kaini ikimas, pergi ke supermarket
untuk belanja, yaitu kan pergi, tujuannya itu untuk berbelanja ya minasan gitu. Lanjut ke 61, mas hilangkan suzuke mas akan terus tetap. Ini sama aja kayak tekimas yang akan terus tetap ya minasan. Shigoto o suzukemas akan melanjutkan pekerjaan, akan terus melanjutkan pekerjaan gitu. Lanjut ya minasan ke 75, te ujung kudasai diartikan perintah lah. Ada itu tabete kudasai, otabe kudasai. Otabe kudasai itu lebih sopan dari tabete kudasai. Ada juga contoh suate kudasai, tolong duduk. Dan kudasai ini ada yang lebih kasarnya ya, lagi ya minasan, itu ada tete lah yang ada di Bunpo 76. Contohnya mite, lihatlah. Tabetete, makanlah. Nani shiteru no, menjadi nani shitete, lagi ngapain. Ini lebih kasar daripada bentuk perintah yang lain. Dan di bawahnya tete juga ada mereke, bentuklah. Rumusnya itu grup 1 vokal I dirubah ke vokal E. Contohnya kike, dengarkanlah. Yome, bacalah. Kan bentuk jadi kikimas dirubah ke E, kike. Yomimas menjadi yome, bacalah. Ini nadanya juga harus sedikit tinggi ya minasan. Grup 2 akhiran E ditambahkan ro. Contohnya taberu, makanlah. Grup 3-nya shiro, shimas menjadi shiro, kimas menjadi koi, datanglah. Contohnya kojekoi, kesini, datanglah. Selanjutnya itu 78 ada mas nasai. Mas nasai ini di atasnya di bawah lebih sopan daripada yang mereke. Ini bisa digunakan ke anak, ibu ke anak atau ke bawahan ya, tapi tidak lebih sopan daripada te kudasai. Contohnya benkyou shinasai, belajarlah. Oke, selanjutnya kita ke 79. Okuremas, memberi kepada saya. Saudara kandung yang memberi harus orang lain. Dan ada okudasaimasu. Okudasaimasu kurasaimasu itu sama aja. Ini tergantung siapa yang memberikannya ya. Kalau kuremas itu pasti yang di bawah kita. Kalau kudasaimasu pasti di atas kita. Rumusnya itu ada kata benda 1 orang wa, kata benda 2 orang ni, kata benda 3 kuremas atau kudasaimasu. Contohnya Agusan wa imoto ni hana o kuremasu. Saudara Agus memberi bunga kepada adik perempuan saya. Kan kenapa kuremas, kan ininya adik perempuan saya gitu. Terus ada 82 ada te kudasai imas, memberikan kepada saya dan te kuremas, memberi kepada saya. Contohnya sensei ga watashi wa
no sukudai o na o shitte kudasaimasu. Guru mengoreksi PR saya. Te kudasaimasu ini sama kayak memberikan, tapi tidak harus konteks memberikannya tuh, bisa memberikan bantuan, kayak orang lain memberikan kepada saya dalam bentuk bantuan atau apapun gitu ya minasang. Contoh lanjut itu ini bahasa kasualnya dari te kure masenka sama te kudasai masenka. Itu ada te kure itu bukan tolong, karena ini bisa disunahkan ya, diartikan itu beri saya. Kayak contohnya kane o kure, kasih duit ini biasanya untuk orang malak ya minasang. Kalau yang lebih sopannya itu kane o itadakemasen ka, bolehkah saya saya menerima uang. Dan te kudasai juga itu ada banyak tingkatan ya minasang. Kayak 42 ini kudasai, kan ini lebih tinggi daripada te kudasai juga ada kudasai itu. Contohnya kane kudasai, tolong beri saya uang. Te kure chotto matte kure, tunggu sebentar. Ini juga kayak meminta tolong, tapi lebih kasar ya minasang. Oke, lanjut ke 62. Ada nih kara moraimasu, agemas, dan contohnya sensei kara hon o moraimasu. Kalau moraimasu di sini itu bisa menggunakan kara itu dari, artinya memberikan buku dari sensei. Minasang gomenasai, artinya itu menerima buku dari sensei itu guys. Contoh agemas, watashi wa tomodachi ni purezento o agemas, saya memberi hadiah kepada teman. Lanjut ke 66 itu ada yarimas, memberi. Contohnya esao yarimas, memberi makanan kucing. Yarimas ini itu umumnya dipakai untuk hewan ya minasang. Kalau untuk orang itu agemas aja makanya ya. Lanjut ke 69 ada te agemas, titik-titikkan. Rumusnya kata benda orang, wa kata benda dua, ni o yarimas atau agemas atau sasi agemas itu lebih sopan ya. Ini untuk orang yang jabatannya lebih tinggi. Contohnya watashi wa tomodachi no sukudai o tetsudatte agemas, saya akan membantukan PR teman. Perhatikan, saya memberi ke orang lain gitu. Terus ada te kudasaimasu, te moraimasu, dititik-titikkan. Targetnya itu wa atau ga, pelakunya pakainya ni, nggak pakai kara. Kalau ni yang kara hanya untuk moraimasu tanpa
bentuk tekei. Contohnya Zarasan wa Agusan ni yobiwa okatte moraimashita. Zara diberikan cincin oleh saudara Agus. Ini di sini itu diartikan oleh ya. Kayak perhatikan ketika kata benda bertemu futsu itu jisoke, nai, tai. Dan partikelnya ga di sini diartikannya oleh ya minasang. Kalau futsu tanpa kata benda itu nya. Contohnya Agusan ni kawaremashita, telah diberikan oleh Agus. Ini kan kawaremashita itu untuk ta. Contoh tabeta gohan, nasi yang telah dimakan. Gohan o tabeta, telah makan nasi. Taberu gohan, nasi yang akan dimakan. Katai kuruma, mobil yang ingin dibeli. Ini kalau bertemu futsuke dirubahnya ke sini ya. Ini teh lanjut, tambahan ada tempat basute wa matsu tokoro desu. Matsu di sini itu untuk ya minat, tempat menunggu bus. Lanjut ke 83. Te kuremasenka, dapatkah Contohnya oshiete kuremasenka, dapatkah mengajarkan. Lanjut ke 92. Te yarimasoka, te agemasoka, te sashi agemasoka, maukah di, sama aja ya minasang. Contohnya suku te agemasoka, maukah dibuatkan. Nimotsu o motte agemaska, maukah saya bawakan barangnya. Ini tergantung pada siapa kita meminta pada siapa kita menawarkan bantuan ya minasang. Tambahkan, ada tambahan yaitu contohnya Zarasan ga notteiru densa ga okuremasu. Ini kan ada 2 ga. Kita flashback ke simbol ga yang diterjemahkan di awal. Antara ini atau ini yang mana ya minasang? Itu yang ini. Kalau yang ini itu diartikan oleh, karena kan seperti rumus tadi. Kalau futsu bertemu dengan kata benda diartikan oleh. Jadi diartikan di sini dulu. Kereta yang sedang dinaiki oleh Zara terlambat. Itu minasang. Oke. Dari segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.